Halo semuanya, selamat datang di channel kali ini. Hari ini kita bakalan bahas topik penting dalam dunia bisnis dan akuntansi, yaitu pricing and revenue analysis. Sebelum kita masuk pada topik, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Novita Safitri dan teman saya Dia Ayuri. Dan teman saya yang satunya adalah Georgina Evelyn Larissa. Oke, jadi di sini ada pricing sama dengan strategi penting dalam bisnis. Kita tuh harus mengerti bahwa penetapan harga jual itu tricky banget. Kalau misalkan harga suatu barang terlalu mahal, pelanggan juga bisa kabur. Kalau misalkan kemurahan, perusahaan juga bisa rugi. Makanya kita perlu paham dulu konsep ekonomi dimulai dari dasarnya. Oke, di sini tuh kita bisa lihat ada 3 konsep ekonomi utama yang mempengaruhi pricing. Yang pertama adalah permintaan pelanggan atau yang disebut customer demand, yang intinya tuh konsumen suka produk bagus tapi murah. Yang kedua ada elastisitas harga permintaan, seberapa sensitif pembeli terhadap perubahan suatu harga. Yang ketiga ada struktur pasar, misalnya pasar persaingan sempurna, monopoli, dan juga lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ini nunjukin grafik supply and demand yang bisa dibilang adalah hukum permintaan. Jika makin tinggi harga, jadi semakin sedikit yang mau beli dan juga sebaliknya. Oke, di sini kita bisa lihat price elasticity of demand menggambarkan seberapa besar perubahan permintaan saat harga berubah. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada elastis atau yang disebut permintaan mudah berubah saat harga berubah. Ada juga inelastis atau yang disebut permintaan cenderung akan tetap meski harga berubah. Yang terakhir ada unitary atau yang bisa disebut perubahan harga sebanding dengan perubahan permintaan. Jadi berdasarkan elastisitas tadi ada 2 kebijakan harga. Yang pertama itu one price policy atau penentuan harga jual tunggal pada semua pelanggan tanpa memperhatikan sifat elastisitas permintaan mereka. Dan yang kedua itu varying price policy yang berarti menetapkan harga jual yang berbeda-beda pada pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Lalu para ekonom juga mengklasifikasikan struktur pasar dalam 4 jenis. Yang pertama itu perfect competition, yaitu pasar dengan banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual identik, serta tidak ada kendala masuk atau keluar pasar. Yang kedua itu monopoli, yaitu pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual tanpa pesaing, sehingga penjual memiliki kontrol penuh atas harga. Yang ketiga itu monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa tapi tidak identik dan memiliki sedikit kekuatan menentukan harga. Dan yang terakhir itu oligopoli, yaitu pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar di mana keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi yang lain. Lalu ada 2 pendekatan utama dalam penetapan harga. Yang pertama itu cost based pricing, yaitu adalah metode penetapan harga jual dengan cara menambahkan markup atau laba di atas biaya produksi atau cost. Rumusnya itu adalah harga jual sama dengan biaya dasar ditambah markup atau laba. Contohnya itu kalau biaya produksi sebuah produk seharga 100.000 dan perusahaan ingin untung 30%, maka untuk menentukan harga jualnya itu yaitu 100.000 ditambah tanda kurung 30% dikali 100.000, yaitu sama dengan 130.000. Dan yang kedua itu ada metode target pricing, yaitu metode penetapan harga jual berdasarkan harga pasar atau harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Lalu perusahaan menyesuaikan biaya produksinya agar tetap mendapatkan laba. Rumusnya adalah target cost sama dengan harga pasar dikurang target laba. Contohnya yaitu jika harga pasar hanya 120.000 dan perusahaan ingin untung 20.000, maka biaya maksimal produksinya itu harus 100.000 karena 120 dikurang 20.000. Lalu ada markup atau tadi yang disebut dengan laba, dan markup ini dibagi dengan 3 markup. Yang pertama itu ada markup on cost of goods sold, yaitu harga jual ditentukan dengan menambahkan markup di atas total biaya pokok produksi.
seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan untuk menentukan besar persentase markup on COGS itu sama dengan NPBT atau net profit before tax ditambah biaya operasional, lalu dibagi COGS dan dikali 100%. Dan untuk menentukan harga jualnya yaitu COGS ditambah tanda kurung persennya markup yang kita hitung tadi, lalu dikali dengan COGS. Dan kapan digunakan markup ini itu saat perusahaan ingin menutup seluruh biaya produksi dan operasional dari markup ini. Lalu yang kedua itu ada markup on direct material, yaitu harga jual yang ditentukan berdasarkan biaya bahan baku langsung saja, lalu ditambah markup. Dan untuk menghitung besarnya persentase markup on direct material ini, yaitu NPBT ditambah biaya operasional, ditambah biaya konversi, lalu dibagi biaya langsung dan dikali 100%. Dan untuk menentukan harga jualnya yaitu biaya bahan langsung ditambah tanda kurung persennya markup yang tadi kita hitung, lalu dikali dengan biaya bahan langsung. Dan kapan digunakannya yaitu biasanya pada saat industri yang bahan bakunya dominan dan ingin menyederhanakan perhitungan harga jual. Lalu yang terakhir itu ada markup on variable cost, yaitu harga jual dihitung dengan menambahkan markup di atas seluruh biaya variabel, yaitu termasuk bahan baku, upah langsung, dan variabel lainnya. Dan untuk menghitung besar persentase itu, NPBT ditambah biaya tetap, lalu dibagi biaya variabel, dan dikali 100%. Lalu untuk menentukan harga jualnya yaitu total variable cost ditambah tanda kurung markup persen yang kita sudah hitung tadi, lalu dikali variable cost. Dan kapan digunakan yaitu untuk pendekatan contribution margin, terutama dalam decision making jangka pendek. Lalu ini adalah contoh soal dari materi pricing, yaitu PT Sinar Teknik memproduksi produk elektronik rumah tangga bernama Elektra. Berikut data produksinya. Yang pertama itu total investasinya sebesar 2 miliar. Yang kedua, return on investment-nya atau ROI-nya sebesar 20% per tahun. Yang ketiga, proyeksi produk dan penjualannya sebesar 10.000 unit. Yang keempat, biaya produksi variabel per unitnya yaitu bahan langsung sama dengan 65.000, upah langsung sama dengan 40.000, BPTL variabel sama dengan 30.000. Lalu BPTL tetapnya sama dengan 300 juta per tahun. Biaya operasional variabelnya 10.000 per unit dan biaya operasional tetapnya 200 juta per tahun. Yang diminta itu adalah hitung persentase markup dan harga jual per unit jika kebijakan penetapan harga adalah berdasarkan 1. Biaya variabel dan 2. Biaya produksi. Lalu ini merupakan jawabannya, yaitu yang langkah pertama yang kita bisa lakukan itu kita bisa nyari labanya terlebih dahulu, biaya variabel dan biaya tetap. Dan labanya itu kita nyarinya dari investasi dan ROI, yaitu investasinya 2 miliar dikali dengan ROI yaitu 20% sama dengan 400 juta. Kita juga nyari unit produksi dan jualan tadi seperti yang di soal sama dengan 10.000. Lalu biaya variabelnya itu bahan langsungnya 65.000 dikali dengan unit produksinya 10.000 sama dengan 650 juta. Dan upah langsungnya itu 40.000 dikali unit produksinya 10.000 sama dengan 400 juta. Lalu VMO-nya 30.000 dikali 10.000 atau unit produksinya itu sama dengan 300 juta. OPEX itu 10.000 dikali 10.000 sama dengan 100 juta. Lalu biaya tetapnya seperti dari soal itu VM-nya 300 juta dan OPEX-nya 200 juta. Lalu pertama kita akan mencari biaya variabelnya, yaitu kita cari terlebih dahulu persen markup berdasarkan biaya variabel.
Itu sama dengan laba ditambah VMO ditambah COPEX, lalu dibagi dengan biaya variabel yaitu BL atau biaya langsung, upah langsung, VMO plus COPEX. Dan hasilnya itu 400 juta ditambah 300 juta ditambah 200 juta, lalu dibagi dengan 650 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta dan 100 juta, itu sama dengan 62,07% dari biaya variabel. Dan untuk menghitung harga jual per unitnya, yaitu kita hitung dulu biaya variabel per unitnya, sama dengan 650 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta ditambah 100 juta, lalu dibagi dengan unitnya yaitu 10.000 sama dengan 145.000. Dan untuk menghitung markupnya itu kita menghitung dari persen yang markup yaitu 62,07% dikali dengan biaya variabel per unit yaitu 145.000 sama dengan 89.001,50. Lalu kita bisa dapat harga jual per unitnya 145.000 ditambah 89.001,50 yaitu sama dengan 234.001,50. Lalu yang kedua, kita mencari biaya produksi atau COGS. Jadi kita menghitung dulu persen yang markup berdasarkan biaya produksi atau COGS, itu sama dengan laba plus COPEX plus COPEX bagi biaya produksi yaitu bahan langsung plus upah langsung plus variabel MO plus fix MO sama dengan 400 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta dibagi 650 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta ditambah 300 juta sama dengan 42,42% dari biaya produksi. Lalu untuk menentukan harga jualnya itu kita mencari dulu biaya produksinya per unit sama dengan 650 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta dan ditambah 300 juta lalu dibagi dengan unitnya yaitu 10.000 sama dengan 165.000 dan lalu kita mencari markupnya itu didapat dari persen yang markup tadi 42,42% dikali biaya produksi per unitnya yaitu 165.000 sama dengan 69,993 dan harga jual per unitnya itu kita dapatkan dari 165.000 ditambah 69,993 hasilnya itu sama dengan 234.993.000. Kemudian kita masuk ke target pricing dan target costing. Target pricing sendiri merupakan metode penetapan harga jual berdasarkan harga pasar yang diinginkan oleh konsumen, bukan dari biaya produksi. Jadi, perusahaan menentukan dulu harga yang bisa diterima oleh pasar, lalu menyesuaikan dengan biaya proses produksinya agar bisa tetap untung. Target costing sendiri itu merupakan metode menentukan biaya maksimal yang boleh dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa tetap mendapatkan laba yang diinginkan dari harga jual yang sudah ditentukan. Kemudian dari rumusnya, target cost sama dengan target price dikurang oleh target profit. Kemudian ada contoh soal. Contoh soalnya itu, setelah menemukan riset pasar, PT Sinar Kayu berencana memproduksi meja belajar minimalis untuk pasar lokal. Berdasarkan hasil riset, produk ini dapat dijual dengan harga 250.000 per unit dan ditargetkan akan menjual sebanyak 10.000 unit. Perusahaan menargetkan laba operasional sebesar 25% dari total penjualan. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah yang pertama, target penghasilan penjualan, yang kedua target laba operasional, yang ketiga target biaya lot total, yang keempat target biaya per unit. Nah, untuk menghitung target penghasilan penjualan, kita bisa hitung dari harga per unit dikali oleh banyaknya unit yang dijual.
yaitu sebesar 250.000 dikali 10.000 unit. Ya, dengan hasil 2.500.000.000. Kemudian untuk cari target laba operasionalnya, kita bisa hitung dari persenan laba operasional dikali oleh target hasil penjualannya, yaitu sebesar 25% dikali 2.500.000.000 sama dengan 625 juta. Dan yang ketiga, kita mencari target biaya total. Target biaya total bisa dihitung dari target penghasilan penjualan dikurang oleh target laba operasional, yaitu 2.500.000.000 dikurang 625 juta sama dengan 1.875.000.000. Dan yang terakhir, untuk mencari target biaya per unit, kita bisa cari dari target biaya total dibagi oleh total unit yang terjual, yaitu sebesar 10.000 unit. Jadi cara menghitungnya 1.875.000.000 dibagi 10.000 unit, yaitu 187.500 per unit. Oke, jadi kita masuk ke topik pembahasan produk life cycle. Sebelum itu, kita perlu memahami bahwa setiap produk punya siklus hidup. Nah, strategi harga tuh perlu juga disesuaikan. Yang pertama, mulai dari introduction. Bisa dipakai penetration pricing atau yang bisa disebut murah untuk tarik pasar, ataupun price skimming atau yang disebut mahal di awal. Yang kedua, ada growth. Nah, pada bagian ini harga bisa naik atau turun tergantung strategi awal. Yang ketiga ada maturity, harga mulai turun karena kompetisi. Yang keempat ada decline, atau yang bisa disebut harga tetap tinggi untuk pelanggan loyal. Kemudian kita masuk ke topik penetapan harga. Kita akan membahas dua topik, yaitu predatory pricing dan price discrimination. Predatory pricing sendiri merupakan perusahaan yang menetapkan harga yang sangat rendah di bawah biaya pasar, yaitu berfungsi untuk mengusir pesaing dan mengambil pangsa pasar. Baik, yang kedua ada price discrimination, yaitu strategi menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda ke segmen pasar yang berbeda dengan berdasarkan volume pembelian, lokasi atau geografi, dan yang terakhir waktu pembelian. Kemudian ada contoh soal. PT Alfa menjual produk lebih murah ke luar negeri dibanding domestik, termasuk strategi apa? Jadi, jawabannya dalam soal ini predatory pricing yang disebut oleh dumping di perdagangan internasional. Kemudian kita masuk ke sell variance. Sell variance ini merupakan penyimpangan penjualan yang dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama sales price variance, yang kedua sales volume variance. Sales price variance sendiri merupakan harga jual aktual yang berbeda dengan harga jual anggaran. Kemudian sales volume variance merupakan volume penjualan aktual yang berbeda dengan volume penjualan anggaran. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Target penjualan 1.000 unit yaitu 100 perak. Realisasinya hanya 900 unit dengan harga 120 perak. Jadi jawabannya total variance sama dengan 900 dikali 120 dikurang 1000 dikali 100 sama dengan 108 juta dikurang 100 juta, yaitu totalnya 8 juta favorable. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang pricing dan revenue analysis. Sekarang udah ngerti kan dasar pricing, elastisitas, markup, target costing, sampai strategi harga dalam siklus hidup produk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video lainnya.